Senantiasa kami beroleh kasih karunia dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak takut akan apapun di dunia ini. Kami tidak terlalu mencintai dunia dan harta dan segala hal. Harta kami yang paling berharga adalah Engkau, yaitu Sang Sumber hidup itu, yang memberikan kami kehidupan, yang telah menciptakan kami sehingga kami boleh hidup dan bernapas dan beraktivitas dan boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Setiap hari kami rindu Engkau. Kami ingin selalu di hadirat-Mu dan kami tahu bahwa kami akan kembali semuanya kepadamu dalam hadirat-Mu yang kudus menyatu dengan Engkau. Dan saat ini kembali kami beribadah, memuji, menyembah Engkau, dan kami mau membaca Alkitab. Selalu terangi hati dan jiwa kami ya Roh Kudus untuk mengerti, memahami setiap firman Tuhan, agar kami tetap berada di firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, melainkan kami lakukan, kami pahami dan renungkan, dan kami akan menjadi penginjil-penginjil ke seluruh bumi ini untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Karena kelak tiba waktunya Tuhan datang segera, dan kami semua bersiap-siap dalam roh dan kebenaran, dalam cinta akan Tuhan, berikat pinggangan kebenaran, dan baju jirahkan iman kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari menjelang sore ini terambil 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop Elia naik ke sorga yang berbunyi demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan tak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biar mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang.
Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Kita sambung aja lagi ya di ayat yang ke-19 hingga dengan ayat berapa ini ya. Ayat yang ke-22, perikop baru. Elisa menyiapkan air di Yeriko yang berbunyi demikian. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota itu baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, apa yang kami dengar dan baca adalah kesaksian dan mujizat yang luar biasa yang keberikan kepada nabi pilihanmu, yaitu Elia, dan dia juga telah terangkat ke surga. Dan Tuhan telah memberikan kepada penerusnya, yaitu Elisa, yang diberkati Tuhan juga sebagai karunia nabi untuk menyatakan kemuliaan dan kemujizatan Tuhan untuk orang-orang Israel dan seluruh bangsa di dunia agar menjadi percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Tetapi mujizat yang sekarang, karena banyak-banyaknya dosa manusia, tidak akan sama dengan mujizat zaman dulu di mana Tuhan benar-benar berbicara langsung kepada mereka dan bertemu muka dengan muka, karena mereka zaman dulu benar-benar kudus dan benar-benar hidup mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekarang banyak manusia yang melakukan suatu pekerjaan Tuhan hanya untuk uang, ataupun ada suatu keinginan lain. Karena itu Tuhan, orang-orang yang benar-benar tidak mencari harta dunia dan hanya mencari harta surgawi, pasti diberi Tuhan mujizat dan juga kekuatan untuk melakukan hal yang lebih besar lagi. Karena itu kami percaya di dalam kuasa-Mu yang nyata ada kuasa besar bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan saja dan tidak berpaling kepada dunia untuk mengumpulkan harta di bumi yang bisa ngengat dan karat. Tetapi harta yang paling berharga adalah Tuhan sendiri yang melakukan mujizat, memilih orang-orang yang dipilih dan terpanggil untuk benar-benar hidup dalam kekudusan, kebaikan, kebenaran, dan tidak mengandalkan harta dunia. Harta dunia hanya perlu untuk pelayanan dan tidak memaksakan orang untuk mengumpulkan harta, tetapi melihat situasi dan kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan mengerti bahwa ketika doa dan pujian dipanjatkan, ada kuasa yang besar yang terjadi di muka bumi ini. Tanpa harta, Tuhan bisa bekerja, karena Tuhan adalah harta yang sesungguhnya, yang memiliki segala harta yang ada di dunia ini, karena Engkau yang menciptakan segala sesuatu ada. Terima kasih Tuhan, kuasai kami selalu dengan firman-Mu, agar kami tetap berpegang pada janji-Mu dan firman-Mu bahwa Engkau akan selalu ada bagi kami, sehingga kami zaman-zaman ini akan selalu lebih dekat kepadamu, dan semua orang akan berbalik dari kejahatan dan bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah kuat kuasa-Mu terus bekerja dengan firman-Mu untuk kami pahami dan renungkan dan kami lakukan. Amin. Jadilah pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Immanuel.